Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam channel Langsung Sitorus untuk merenungkan firman yang menjadi evangelium di setiap minggu dan hari-hari besar Kristen. Kali ini kita akan merenungkan evangelium pada perayaan hari kedua Natal kelahiran Yesus, tanggal 26 Desember tahun 2022. Untuk memulai perenungan kita, marilah kita terima dan sambut penyertaan Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam memahami, menghayati dan mengamalkan firman yang akan kita renungkan pada kesempatan ini demi kemuliaan Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita baca firman atau ayat Alkitab yang menjadi renungan kita pada perayaan kedua, hari kedua perayaan Natal kelahiran Yesus Kristus tahun 2022 ini, tanggal 26 Desember. Itu dari Titus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Mari kita baca. Karena kasih karunia yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara, dan akan kita hayati, kita jadikan menjadi pedoman hidup kita, sehingga firman itu berguna dan berbuah bagi kita. Dalam terang tema bahwa anugerah atau kasih karunia dari Tuhan Allah kita telah nyata, dan tentu saja akan kita renungkan apa dampaknya untuk kita dalam kehidupan kita. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memahami, menghayati, dan mengamalkan firman dan kehendak Tuhan. Amin. Sejenak kita dulu merenungkan perayaan-perayaan Natal kita, Bapak Ibu Saudara. Di kalangan gereja-gereja Protestan, terutama di kalangan gereja yang berlatar belakang suku Batak, di Sumatera Utara maupun di Jawa atau di Indonesia, telah merayakan Natal atau Advent Natal mulai bulan Advent pertama sampai kepada Januari. Bagaimana kita memahami itu? Karena banyak gereja atau saudara-saudara kita Kristen yang mencela kita, kok kalian rayakan Natal kelahiran Yesus Kristus itu sebelum tiba tanggal kelahirannya, katanya. Dan gereja Katolik sangat sulit diajak untuk merayakan Natal Oikumene kalau Natal Oikumene itu diadakan sebelum tanggal 25 Desember. Sewaktu saya Sekum PGI wilayah Sumatera Utara, selalu rela dan mengikuti keinginan mereka
agar bisa merayakan Natal bersama secara ekumenis antara gereja Protestan dan Katolik, biasanya diadakan tanggal 28 Desember. Dan semua kita bersuka cita pada waktu itu. Bagaimana kita menerangkan itu? Mengapa kita merayakan Advent Natal pada bulan atau hari-hari sebelum tanggal 25 Desember? Mungkin sudah ada yang menerangkan pada Bapak Ibu, tapi saya berikan keterangan itu lagi. Saya yakin itu hanya berdasarkan kebudayaan orang Batak yang mengenal masa-masa penyambutan kelahiran seorang bayi. Kita tahu dalam adat Batak itu ada adat mabusuri. Itu ungkapan sukacita karena seorang bayi akan lahir dari rahim mantunya atau dari rahim putrinya kalau yang datang itu adalah bagian hula-hula. Itu ritus atau adat memberikan semangat yang kuat kepada ibu yang hamil agar dia berpengharapan walau tanpa bidan pun dia lolos, dia sanggup melahirkan bayi yang dikandungnya. Mengapa bisa begitu? Apa hubungannya dengan Tuhan Yesus? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya 2 kali lahir. Pertama sekali, malaikat Jibril mengatakan bahwa Maria, tunangan Yusuf itu akan mengandung dari Roh Kudus. Dan dengan demikian lahirlah Yesus dalam rahim Maria. Dan dibesarkan di sana. Itu terjadi pada bulan Nisan, bulan pertama orang Yahudi, bersamaan dengan perayaan Paskah orang Yahudi waktu itu, yaitu kira-kira sejajar dengan bulan Maret dalam kalender Julius. Lalu Yesus dibesarkan di dalam rahim Maria selama 9 bulan, dari bulan Nisan sampai bulan Kislev, bulan ke-9. Dan tanggal 25 Kislev, hari Hanukkah itu, yang pas sama dengan tanggal 25 Desember, kalender Julius Caesar, dan kalender yang berlaku sampai sekarang. Itu 9 bulan lamanya. Yesus itu lahir yang kedua kalinya, yakni lahir ke bumi. Jadi masa bulan Nisan sampai bulan Kislev itu adalah hari-hari penyambutan Yesus Kristus yang telah lahir ke rahim ibunya Maria. Dan menjelang kelahirannya, tanggal 25 Kislev, adat Batak mengadakan seperti adat Batak, diadakan mabusuri, memberikan semangat, kekuatan, dan doa-doa kepada Maria agar dia bisa melahirkan bayi dalam kandungannya dengan selamat. Baik Maria selamat, bayi yang lahir selamat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa ada bidan yang menolong di kelahiran Yesus waktu itu, ya itu cerita-cerita baru lah itu. Itu tidak diberitahu dalam kitab Injil. Belakangan ini kan ada yang mengatakan bahwa bidan yang menolong Maria melahirkan Yesus kuburannya ditemukan katanya. Bapak Ibu Saudara, itulah Advent Natal kita. Memberikan semangat kepada umat Tuhan menyambut kelahiran Yesus. Dan iman kita akan kenyang, kuat, dan juga kita harapkan juga bahwa dengan ritus-ritus yang kita berikan itu, kita mengingat kembali bahwa Maria dikuatkan oleh Tuhan
untuk membawa Yesus dari Nazaret untuk lahir di kandang domba ke Migdal Eder, Bonapasugitnya itu, atau kampung halaman yang disediakan Tuhan bagi kelahiran Yesus, kan kayak gitu. Dan ternyata memang Bunda Maria itu mendapat kekuatan dari Roh Kudus, ya. Dan itulah yang kita suka citai pada masa-masa Advent itu, sebelum merayakan tanggal 25. Jadi ada kontekstual adat Batak di sana. Kalau ada orang menyalahkan kita di sana, ya terserah sama mereka lah. Tetapi kita sukacita mengenang Yesus sudah 8 bulan dalam kandungan Maria, dan bulan ke-9 tanggal 25 Kislev yang bersamaan dengan tanggal 25 Desember, hari kelahirannya, kita merayakan kematangan Yesus untuk dilahirkan, kan kayak gitu. Bapak Ibu Saudara, Yesus dibawa ke Bethlehem. Itu negeri asal kakek moyang daripada Yusuf dan Maria, yakni kampung Isai. Tapi Yesus bukan sekedar dari keturunan Isai atau Daud. Daud sebagai raja yang mempersiapkan Bait Allah di Yerusalem dan sudah mengatur pelaksanaan pemberian kurban di altar Tuhan di Yerusalem, juga mengaturkan agar di kampung halamannya di Bethlehem ada tempat khusus untuk memelihara domba-domba Paskah, domba-domba yang tidak bercela dan bercacat, yang dipersiapkan untuk menjadi kurban bakaran penghapus dosa dan kurban-kurban lainnya di altar Tuhan dalam pemujaan Tuhan di Bait Suci di Yerusalem. Dan kesanalah Yesus dihantar untuk lahir. Di sana dia lahir sebagai domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela, dan dipersiapkan menjadi kurban yang akan dikurbankan sebagai penghapus dosa umat manusia, dosa seluruh dunia di Yerusalem, yakni melalui penyalipannya dan kemenangannya melawan kematian itu. Dan selesailah pengorbanan penghapus dosa dunia oleh karena Yesus dikurbankan di altar Tuhan di salib Golgota. Dan tirai di Bait Allah robek sehingga persekutuan antara penghuni ruang yang maha kudus dengan ruang kudus dan ruang umat di Bait Suci menjadi hilang. Dan Tuhan bebas bergaul dengan umatnya, dan umat bebas bergaul dengan Tuhan. Jadi bukan hanya Imam Besar lagi. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita tiba merayakan Natal di hari kedua, mengikuti tradisi Jerman itu sebenarnya. Bahwa di Jerman itu ada perayaan Natal hari pertama dan hari kedua, dan itu dibawa oleh Nommensen ke sini dan dilaksanakan dengan tertib. Tetapi sejak zaman reformasi, ya, ini perayaan hari kedua ini menjadi hari kerja tentatif di sini, sehingga banyak orang bekerja di sana. Tetapi sebenarnya tradisi kita di kalangan orang Kristen yang berlatar belakang Batak ini, harus kita semakin mengarah merayakan Natal sejak tanggal 25 Kislev atau tanggal 25 Desember sampai kepada hari Epifanias, bersamaan dengan perayaan Natal yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang di gereja Ortodoks Timur, ya, seperti gerejanya Bambang Nursena, bukan Bambang Yonan, ya, dari gereja Ortodoks, kan kayak gitu. Ya, sebenarnya kita cukup banyak waktu merayakan Natal itu secara besar-besaran mulai tanggal 25 Desember, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Dan tanggal 1 Januari sekaligus merayakan penyunatan Tuhan Yesus Kristus di Bait Allah. Dan tanggal 6 Januari adalah hari Epifanias yang sekaligus hari perayaan kelahiran Yesus Kristus menurut tradisi Gereja Ortodoks. Dulu sebenarnya tanggal 6 Januari itu sama dengan tanggal 25 Kislev juga, tapi karena ada kalender Mesir yang berbeda penghitungan harinya, dan ada kalender Gregorius yang berselisih 13 hari dengan kalender Julius, makanya perayaan Natal itu menjadi tanggal 6 Januari yang di kalangan umat Kristen Protestan menjadi hari Epifanias, Hapapatar. Dan kelahiran Yesus itu sebenarnya adalah bahwa Yesus telah nyata membawa kasih karunia kepada seluruh umat manusia. Itu sedikit mengenai perayaan-perayaan Natal kita, agar kita jangan ada yang merasa bersalah, saling menyalah-nyalahkan dan lain-lain. Mudah-mudahan dapat diterima akal kita dan dapat dipahami dalam konteks budaya kita ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Paulus itu adalah rasul yang sangat menekankan gracia atau grace atau kasih karunia atau haris daripada Tuhan kita terhadap manusia yang dikerjakannya dalam Yesus Kristus. Sehingga Martin Luther merumuskan bahwa keselamatan umat Kristen menurut Alkitab hanya sola gratia. Ya, sola gratia bukan mau membuang peranan dari perbuatan baik. Dan di kalangan Katolik memang sangat ditekankan keseimbangan sola gratia, hanya oleh karena anugerah keselamatan itu diterima lalu dijawab dengan perbuatan baik. Dan surat Yakobus juga mengatakan bahwa ya tidak ada iman yang tanpa perbuatan baik. Jadi saling melengkapilah iman dan perbuatan baik katanya. Tapi yang menentukan selamat adalah gratia atau haris atau grace daripada Tuhan kita, asing rohani Tuhan doa baik kita berdua. Lalu kita jawab dengan tanggung jawab kita selaku pengikut Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi kasih karunia Allah itu menyelamatkan semua manusia. Kalau kita ikuti perkembangan teologi di kalangan agama-agama lain, nampaknya di kalangan mereka juga semakin mengakui tanpa gratia, tanpa kasih karunia Tuhan tidak ada keselamatan bagi mereka. Walaupun mereka sudah mengumpul pahala sebesar dunia ini, kalau Tuhan tidak berkasih karunia kepada manusia menganugerahkan keselamatan itu nol besar. Mereka sudah semakin menemukan itu. Ya, jadi bukan hanya lagi mengandalkan pahala-pahala dan lain-lain. Dan umatnya didorong untuk melakukan mencari pahala, mengumpulkan pahala agar ada nanti modal di hari penghakiman, ya, untuk melewati jembatan Siratul Mustaqim itu sehingga tidak jatuh ke neraka tapi selamat masuk di surga ya. Kalau kita enggak, Tuhan Yesus saja yang membawa kita selamat. Dan kalau kita diperkenankan hidup di dunia setelah diselamatkan, kita menjawab itu dengan ya karya-karya perbuatan baik. Jadi bukan mencari pahala-pahala, melainkan menyampaikan syukur terima kasih atas penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan itulah yang mendidik kita, yang merangkul kita menjadi murid Yesus. Sama seperti Yesus memilih murid-muridnya, tidak melihat latar belakang kehidupan mereka dan tidak mempertimbangkan apa-apa perbuatan mereka, tapi dipanggil aja begitu, ya. Dan itu adalah karunia Tuhan membuat mereka menjadi murid, kasih karunia Tuhan aja. Dan itu terjadi pada kita sampai sekarang ini, sehingga kita setelah diberi anugerah itu, anugerah keselamatan, ya kita masuk di dalam suasana kehidupan didisiplin atau didisciple oleh Tuhan, dijadikan murid oleh Tuhan agar bisa hidup dengan baik. Jadi makanya Paulus mengatakan kepada
kepada Titus, Tuhan itu mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Ya, kita didisiplin lah, kita didisciple, dididik. Ya, jadikan murid sebagai pelaksana kehendak Yesus, menunjukkan buah-buah anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya kan? Buah roh itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, tentu saja kalau kita mengikuti Yesus Kristus, kita melenapkan keinginan duniawi dari diri kita. Dan dalam kita itu sekarang, ya, kalau diberikan kasih karunia, anugerah dari Tuhan kepada kita, kita bukan dijauh di dunia, tapi disuruh ke dunia ini. Dalam dunia ini kita bekerja dunia di sini dan kini, itu pekerjaan kita. Sekarang ini, apa yang kita lakukan di sana adalah hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Kalau bijaksana berhikmat, artinya tidak mau lagi dibodoh-bodohi oleh dunia ini, tapi mampu mengarahkan dunia ini kepada kehidupan yang terbaik, yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Adil artinya ya tidak pro sana pro sini, tapi pro Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang diperjuangkan terus, itu keadilan. Bukan kehendak golongan saya, bukan kehendak saya pribadi, bukan kehendak Paulus, bukan kehendak Petrus, tapi kehendak Yesus Kristus, itu yang harus terwujud dan itu yang adil. Kalau beribadah ya tentu saja beraboda, bekerja, mengabdi kepada Tuhan. Jadi bukan hanya berkebaktian minggu yang beribadah. Semua pekerjaan kita, semua gerak hidup kita, perjalanan hidup kita adalah aboda, ibadah bagi Tuhan, kepada Tuhan. Dan kita tunjukkan di sana kepatuhan kita menghasilkan buah-buah kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Itu menjadi modal kita untuk terus melangkah dan melangkah karena ada pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar, Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi bukan hanya berjalan begitu saja tanpa tujuannya, ada pengharapan kita. Bahkan pengharapan itu merupakan suatu hal yang tetap menurut Paulus, karena 3 hal yang tetap: kasih, ya, pengharapan, dan menurut 1 Korintus itu ya. Jadi turunahot kata Paulus ya, holong asimiroha dohot dan setuhata dan lain-lain. Itu harus diperjuangkan terus. Pengharapan itu harus hidup sehingga kita punya tujuan yang pasti kemana kita melangkah. Jadi rumusan pengharapan ada terkandung di dalam pengakuan iman kita, bahwa setelah kita diselamatkan dalam Yesus Kristus, Dia akan datang kembali lagi untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu pengharapan kita dan Dia melakukan itu dengan adil. Itulah kemuliaan Tuhan. Dan di sanalah kita berbahagia kalau kita bisa hidup di dalam pengharapan itu. Ya, kalau tidak ada pengharapan kita untuk semakin baik, kita nggak bahagia ya. Tapi bagi orang yang ada pengharapannya bahwa kehidupannya akan lebih baik, dia pasti bahagia. Luar biasa bahagia. Dan itu tidak ditentukan oleh banyaknya harta dan lain-lain, tetapi ditentukan oleh pergaulannya dengan Tuhan, dan dia bisa dengan berhikmat menjalankan hidup ini dan mengarahkan orang ikut Yesus Kristus. Ini ada hujan dalam rekaman ini, sekarang terjadi hujan keras di daerah ini. Ya, siapa Tuhan Yesus Kristus itu kita harus kenal dalam pengharapan kita. Ya, Yesus Kristus itu selamat kita, sudah menyerahkan dirinya bagi kita
untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Jadi kita ini adalah hadiah kepunyaan Tuhan. Sudah dikuduskannya kita di situ, ya. Dia menyerahkan dirinya taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, agar kita punya kehidupan dan keselamatan, hidup yang benar. Itu disaksikan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, kan. Dia taat. Karena ketaatannya Tuhan menganugerahkan kepadanya apa? Kemenangan melawan kematian itu, dan dia bangkit. Dan bukannya bangkit, dia naik ke sorga dan dari sana memerintah seluruh dunia, agar dunia hidup bahagia, teratur, dan dalam keadaan selamat. Siapa yang melawannya akan hancur sendiri, Bapak Ibu Saudara. Walaupun sementara ada kejayaan mereka, tapi mereka pasti akan hancur kalau mereka tidak mendengar suara Yesus Kristus yang menyelamatkan mereka juga. Kita ini kan adalah kepunyaannya. Jadi tugas kita adalah memberitakan, meyakinkan semua orang, menasehati semua orang agar hidup di dalam keselamatan itu. Dalam Titus 1, Paulus sudah menasehatkan, ya, agar dia melaksanakan di kereta itu tentang syarat-syarat bagi penatua, penilik jemaat, dan lain-lain. Dan juga dia berada di Nikopolis, itu dekat Korintus atau dekat Kreta, apa itu? Dari Kreta bisa naik kapal ke sana, di provinsi Achaia di Eropa, ya. Paulus mengajak Titus datang ke sana setelah ada penggantinya dikirim oleh Paulus untuk mengurus jemaat di Kreta. Memang dalam peta perjalanan Paulus yang kedua ya, tampaknya tidak ada ditunjukkan bahwa Paulus pernah datang di Kreta. Padahal Paulus meninggalkan Titus di Kreta, pulau Kreta itu, di sebelah selatannya Italia, Makedonia atau Yunani yang ada sekarang di selatannya itu. Jadi sebenarnya harus ada di peta bahwa Paulus pernah ke Kreta, baru ke Achaia, baru ke Efesus, ya. Dari Efesus ke Yerusalem, baru disuruh ditangkap, lalu mengadakan perjalanan ke Roma untuk dipenjarakan di Roma, Bapak Ibu Saudara. Jadi walaupun tidak ada jelas dikatakan dari surat Titus ini, kita tahu bahwa Kreta itu juga dipersiapkan Paulus menjadi pusat pemberitaan Injil di tengah-tengah bangsa yang ada Yahudinya, ada bangsa Kretanya, ada bangsa Yunaninya, dan orang paling jahat ada di sana. Ya sama jahatnya orang-orang Yahudi dan non-Yahudi di sana. Tapi kepada mereka harus diberitakan, dinasihatkan, diyakinkan bahwa ada keselamatan bagi manusia yang ada di sana. Dan mereka harus berubah menjadi orang yang mematuhi perintah Tuhan, ya. Titus harus berani menegur mereka berhadapan-hadapan dan tidak boleh goyah, ya. Dia harus pasang di bawahnya dan tidak boleh direndahkan orang. Jadi Titus juga harus bersikap tidak menjadi orang yang tidak berwibawa, harus berwibawa dan tidak mampu orang merendahkannya. Karena apa? Ketulusan imannya, ketulusan perbuatannya tidak tercela, ya, di tengah-tengah orang yang masih kafir atau masih pilbigu, dan di tengah-tengah orang Yahudi yang anti Kristen yang sangat luar biasa di Kreta itu. Dan perilaku Titus itu harus tidak bercela di hadapan mereka, agar kata-kata pemberitaan Titus itu dapat berterima bagi mereka. Demikian juga sampai sekarang, ya. Para pengerja di jemaat Tuhan yang menjadi pemberita Injil, pengurus jemaat, pengasuh jemaat yang mengarahkan keimanan dan perjalanan hidup jemaat harus berjuang terus tidak bercela dalam kehidupan ini. Sehingga di dunia ini manusia-manusia duniawi ini tidak mampu
menjelek-jelekkan kita, walaupun sering di hoax-hoax. Tapi hoax-hoax mereka itu, penjelek-jelekan mereka tidak mempan, oleh karena kita tunjukkan kehidupan kita yang betul-betul lebih baik dari mereka. Kalau mereka mengajarkan kasih, kita lebih lagi menunjukkan ajaran kasih dalam perilaku kita. Kalau mereka mengajarkan Tuhan itu Esa, kita lagi menunjukkan bahwa Tuhan kita itu Maha Esa, walaupun dalam pemahaman Tritunggal, kan kayak gitu. Kalau mereka percaya bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi, kita akan beritakan dan meyakinkan bahwa Tuhan Yesuslah selaku firman Tuhan yang menjadikan langit dan bumi waktu itu menurut kesaksian Alkitab. Jadi semua ya, kita dikuduskan ke situ, dikhususkan untuk pemberita-pemberita kebenaran Tuhan dan pelaku-pelaku firman. Itu yang harus kita perjuangkan sehingga kehidupan kita benar-benar berguna, Bapak Ibu Saudara, dalam kerajaan surgawi yang didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak sendiri, kita harus topang menopang. Walaupun Paulus hanya menyapa Titus dalam suratnya ini, sekarang kita disapa semua, bukan hanya Titus lagi, ya. Dan itu hanya 3 pasal, sangat indah kalau kita baca apa yang dikatakan Paulus kepada Titus, dan itu sebenarnya juga mengena dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Bacalah dengan baik itu di rumah, ya, bahwa kita tangguh dalam iman, tidak mau goncang oleh karena ajaran-ajaran sesat yang bertaburan, yang yang sangat gigihnya mau membuat iman kita buyar kepada Tuhan Yesus Kristus. Apalagi dengan medsos sekarang itu kan luar biasa serangan orang-orang yang anti Kristen, anti Yesus itu kita baca, dan kalau kita tidak kuat iman, ya terus terang kita bisa menjadi mualaf dan lain-lain. Tapi siapa yang bertahan sampai akhir, dia akan menerima mahkota kehidupan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Perjuangannya tidak sia-sia. Selamat Hari Natal, Bapak Ibu Saudara. Jangan tinggalkan perayaan ini, karena Tuhan sudah menyediakan itu bagimu, mula-mula dibawa oleh para penginjil, ya, dari Jerman. Dan jangan sia-siakan itu, walaupun sekarang ini hari kerja tentatif bagi kita untuk merayakan Natal di hari kedua, kita bisa laksanakan di sore hari, Bapak Ibu Saudara, untuk merayakan Natal kelahiran Yesus Kristus. Kita bisa atur dengan bijak dan berhikmat agar kita tidak kalah dengan kejahatan-kejahatan di dunia ini, bahwa dunia ini kan menginginkan kita tidak merayakan Natal Yesus Kristus. Kita dikatakan sesat di sana, meniru-niru orang-orang Romawi yang menyembah dewa matahari, katanya. Bukan, kita merayakan terang yang lahir di dunia, seperti orang Yahudi merayakan Hanukkah tanggal 25 Kislev itu, sehingga kita berlilin-lilin, punya pohon terang dengan lampu-lampu, ya. Kalau orang Cina mengadakan hari lampion, kita merayakan hari adanya terang di dunia sekaligus lahirnya terang dunia itu, sehingga kita harus besar-besaran juga merayakan sampai 2 hari, kan kayak gitu, kelahiran Yesus Kristus. Salam, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih bahwa firman-Mu masih bisa kami renungkan, dan kiranya kesempatan-kesempatan merenungkan dan merayakan kebesaran-Mu yang lahir di dunia ini dapat kami lakukan di dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Ampuni dosa kami Tuhan, dan terima kasih atas pengampunan yang telah Kau berikan, dan kiranya umat Indonesia ini diselamatkan oleh karena kasih karunia-Mu, sehingga mereka dapat dituntun untuk mengenal kebesaran Tuhan, agar mereka juga dapat selamat nantinya. Kami tidak ingin ada orang Indonesia yang terhukum nantinya dan harus hidup sengsara di neraka di hari penghakiman itu. Terima kasih Bapak, sempurnakan doa kami dan kabulkanlah itu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.